Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika suara terdengar jelas, mohon ketik di komen angka 1. Assalamualaikum. Nah, kita mulai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Insya Allah kita akan membahas tentang beberapa hal tentang bahasa Arab ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pembagian kata ya. Pembagian kata dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab kata itu dibagi menjadi beberapa jenis ya. Mungkin kita bisa interaktif saja ya. Ada yang bisa menjawab berapa jenis kata dalam bahasa Arab? Jadi bisa tuliskan komentarnya di bagian komen itu. Ada 3 ya. Nah, apa saja? Jadi memang kata dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis. Apa saja? Kata dalam bahasa Arab itu bisa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama apa? Yang pertama disebut isim ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah fi'il. Ada satu lagi yaitu disebut huruf, harf.
Selanjutnya adalah apa yang menjadi hal yang membedakan antara isim dengan fi'il itu apa? Jadi secara garis besar atau secara global itu sebagian besar kata dalam bahasa Arab itu kalau tidak isim dia adalah fi'il. Dan paling banyak atau sebagian besar dari dua jenis itu adalah yang paling banyak muncul adalah isim. Nah, lalu apa perbedaan antara isim dengan fi'il? Lalu apa perbedaan antara isim dengan fi'il? Ada yang bisa menuliskan komentar? Jadi perbedaannya adalah keterkaitannya dengan waktu ya. Keterkaitannya dengan waktu. Jadi kalau selama ini mungkin ada yang mendekati pengertian dari isim itu disebut kata benda dan fi'il kata kerja, sebenarnya kurang tepat. Karena isim itu adalah kata yang dia itu tidak ada keterkaitannya dengan waktu. Maksudnya gimana? Maksudnya dalam kata itu tidak ada keterangan apakah itu sudah, sedang, atau akan. Contohnya kata bait yang berarti rumah. Kata bait yang berarti rumah. Ini di sini tidak ada hubungannya dengan waktu gitu. Ya kata bait itu ya rumah itu gitu rumah. Nah, tidak ada hubungannya dengan waktu. Atau kata sifat umpamanya. Jamil atau kabir, besar gitu ya. Ini tidak ada hubungannya dengan waktu juga, kabir. Nah, tidak berhubungan dengan waktu. Atau bisa juga dia bentuk suatu pekerjaan itu, suatu kata kerja, cuman dia tidak ada keterangan waktu di dalamnya. Umpamanya kata zahib, pergi. Nah, zahib. Ini tidak ada keterangan dalam kata zahib itu apakah dia sudah pergi, sedang pergi, atau akan pergi. Tidak ada di sini keterangan seperti itu. Maksudnya dalam kata ini sendiri. Nah, itu adalah isim. Kemudian kalau fi'il itu jelas dia itu mempunyai keterangan waktu di dalam kata itu. Contohnya, kata zahaba itu berarti telah pergi, lampau gitu ya. Zahaba telah pergi. Jadi kata zahaba hanya bisa digunakan dalam bentuk lampau, telah pergi. Nah, umpamanya
Muhammad zahaba. Jadi Muhammad sudah pergi. Nah, kita tidak bisa menggunakan kata ini untuk sedang atau akan. Tidak bisa. Nah, kalau sedang atau akan, itu dia mempunyai bentuk tersendiri, yaitu di depannya ada tambahan ya atau huruf lainnya ya. Dia menjadi yadhabu. Nah, kata yadhabu itu bisa berarti sedang pergi atau akan pergi, tergantung konteksnya. Jadi itulah yang membedakan antara isim dan fiil. Dan sekali lagi, mayoritas kata dalam bahasa Arab itu adalah isim, yang kedua adalah fiil. Sedangkan harf itu hanya sedikit saja, yaitu harf adalah kata-kata yang dia itu tidak termasuk isim dan tidak termasuk fiil, dan dia akan jelas maknanya jika bersama dengan kata yang lain. Contohnya kata depan. Yaitu yang paling sering muncul fi. Fi itu di dalam ya. Kata fi itu juga nanti tergantung konteks kalimatnya. Bisa berarti macam-macam. Kalau dia bersambung dengan kata lain, barulah jelas apa maknanya. Yang lain, min. Ada juga ila. Min itu dari ya. Kalau ila itu ke. Nah. Tapi sekali lagi, harf itu akan menjadi jelas maknanya jika dia sambung dengan kata lain. Umpamanya, yadhabu Muhammadun yadhabu ilal madrasah. Maka jelas kata ila itu berarti ke. Nah. Jadi hal inilah yang perlu dipahami tentang pembagian kata dalam bahasa Arab. Ada isim, fi'il, dan harf. Jadi isim itu sangat luas ya. Dia bisa kata benda, kata sifat, juga bisa berupa aksi gitu ya, pekerjaan. Dan untuk isim itu tidak ada hubungannya atau tidak ada kaitannya dengan waktu. Nah, jadi bebas saja. Sedangkan fi'il itu dia ada dua jenis, yaitu lampau. Jadi dalam kata, umpamanya kata zahaba ini, itu lampau ya, sudah pergi. Yang jenis kedua bisa digunakan untuk sekarang dan akan datang. Biasanya di depannya ada huruf ya, ta, alif, atau nun ya. Itu bisa digunakan untuk sekarang atau yang akan datang. Nah, sebenarnya dua itu, isim dan fi'il. Sedangkan harf itu sedikit ya, tidak terlalu banyak. Dan itu akan jelas maknanya. Harf itu akan jelas maknanya jika
bersama dengan kata lain. Lalu bagaimana kita memahami kata-kata ini, jenis kata-kata ini, fi'il, isim, dan harf? Yang pertama, karakteristik dari isim itu adalah jenis. Ya. Yang paling menonjol dari isim itu adalah jenis. Contohnya nama ya, ada Muhammad, ada Fatimah. Muhammad laki-laki, Fatimah perempuan. Setiap benda dalam bahasa Arab itu mempunyai jenis. Bait itu berjenis laki-laki. Bait berjenis laki-laki. Maka nanti jika dia dihubungkan dengan sifatnya, umpamanya rumah yang besar, gitu, maka sifat pun punya jenis. Kabir, ya. Itu laki-laki. Kalau yang perempuan seperti apa? Kita coba lihat nama Arab gitu ya. Muhammad itu nama laki-laki. Nama perempuan contohnya Fatimah, Aisyah, Khadijah, Hafsah. Nah, sebagian besar nama perempuan berakhiran gitu ya. Tak marbutoh atau tak yang bulat itu. Demikian juga isim tatkala dia berakhiran tak, seperti contohnya mungkin Hakibah ya. Hakibah akhirnya adalah tak. Hakibah, maka dia jenisnya adalah perempuan. Sifat juga seperti itu. Kalau benda itu memang seperti ini, jadi bait itu pasti jenisnya laki-laki, sedangkan hakibah atau tas ya artinya, itu jenisnya perempuan. Jadi setiap kata mempunyai jenis. Nah, kalau sifat, itu dia akan menyesuaikan dengan bendanya. Umpamanya bait, kabir. Kalau hakibah, dia menjadi kabirah. Jadi ini ciri yang paling menonjol dalam isim, ada jenis ya. Setiap isim ada jenis, laki-laki atau perempuan. Jika itu berupa sifat, maka dia menyesuaikan. Nah, salah satu caranya adalah dengan menambahkan tak marbutoh di akhirnya. Kabir menjadi kabiroh. Jamil menjadi jamilah. Nah, kemudian untuk fi'il, selain dia mempunyai waktu gitu ya, telah atau akan, di dalam fi'il itu juga nanti ada pelakunya, ada pelaku. Umpamanya yadhabu, itu yang sedang pergi adalah dia laki-laki. Yadhabu, dia laki-laki. Nah, jika yang pergi itu perempuan, maka ya-nya akan menjadi tak. Tadhabu. Tadhabu. Nah, yadhabu, tadhabu. Ini untuk orang ketiga ya. Dia laki-laki dan dia perempuan. Kemudian kalau orang kedua,
kamu laki-laki itu sama ya bentuknya, tadhabu juga. Tadhabu. Kemudian kalau kamu perempuan itu tadhabina. Kemudian saya pergi, umpamanya dia menjadi adhabu. Jadi ini adalah fiil. Dia ada perubahan bentuk menurut pelakunya juga. Ini untuk yang sedang atau akan datang. Begitu pula yang lampau. Ya. Yang lampau juga sama. Dia akan mengalami perubahan menurut pelakunya. Zahaba itu dia. Dia laki-laki sudah pergi ya. Jadi sekali lagi bentuk fi'il ini juga berpengaruh kepada jenis juga. Zahaba, dia laki-laki sudah pergi. Kemudian kalau perempuan, sekali lagi perempuan itu banyak ditandakan dengan tak ya. Tadi kabirah, hakibah, perempuan. Pula di dalam fi'il, kalau dia perempuan sudah pergi itu zahabat. Nah, untuk kamu dan kamu juga sama, laki-laki perempuan, itu menjadi zahabta dan zahabti. Zahabta, kamu laki-laki, kemudian zahabti, kamu perempuan. Kalau saya pergi itu zahabtu. Nah, jadi memang kompleksitas dari fi'il itu jauh lebih banyak daripada isim. Untuk yang tunggal bisa kita lihat ya. Dalam isim itu cuma ada dua ya. Kabir atau kabirah. Talib atau talibah saja. Sedangkan dalam fi'il, baik yang lampau maupun yang sedang, itu ada perbedaan. Tidak hanya laki-laki dan perempuan, tapi juga laki-laki orang ketiga, laki-laki perempuan orang ketiga, laki-laki orang kedua, perempuan orang kedua, dan orang pertama. Itu sama ya, kalau orang pertama sama untuk laki-laki dan perempuan. Jadi itu yang perlu dipahami tentang isim, fi'il, dan huruf. Nah, yang dasar dulu seperti itu. Nah. Masih ada 5 menit. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa ya. Bisa dituliskan di komentar.
Jadi memang di sini kita lihat letak kekayaan dari bahasa Arab, bahwa kata pergi itu bisa diungkapkan dengan banyak hal ya. Bisa dengan isim, zahib. Kita bisa bilang Muhammad zahib. Kita juga bisa menggunakan fi'il. Yadhabu atau zahab. Muhammad yadhabu atau Muhammad zahab. Nah, tergantung apakah dia lampau atau sedang. Nah, kemudian nanti ada satu bentuk lagi, kalau kita mau membahas tentang kata pergi, itu ada bentuk zahab. Ini bentuk isim juga. Yang tidak terkait dengan waktu. Nah, jadi kalau zahib itu padanannya hampir seperti kata kabir ya. Dia seperti sifat ya. Zahib, zahibah, Muhammad zahib, Fatimah zahibah, artinya pergi. Sedangkan kata zahab itu padanannya hampir seperti kata bait, rumah. Nah, jadi ini bisa menjadi objek ya. Umpamanya kita bisa tambahkan kata ingin. Saya menginginkan sebuah rumah, itu bisa. Saya ingin pergi, itu kita bisa gunakan ini. Nah, saya ingin itu uridu ya. Pakai yang ini. Uridu zahab. Zahab. Nah, uridu az-zahab. Nah, jadi kata pergi itu bisa diungkapkan dengan berbagai macam bentuk. Baik itu isim maupun fi'il. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, semoga ada manfaatnya. Jadi sesungguhnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kata dalam bahasa Arab itu jauh lebih sederhana daripada kata di bahasa lain ya, karena cuma ada dua, apakah itu isim atau fi'il. Sedangkan huruf itu adalah jumlahnya sedikit dan dia ada, karena tidak bisa masuk dalam isim dan fi'il, maka dipisahkan dia menjadi huruf. Nah, ada ringkasannya di sini juga. Mungkin saya bacakan ya ringkasannya. Jadi pembagian jenis kata dalam bahasa Arab secara umum, pembagian jenis kata dalam bahasa Arab bergantung ada atau tidaknya keterkaitan kata tersebut dengan waktu. Sebagian besar kata dalam bahasa Arab tidak mempunyai keterkaitan dengan waktu. Contohnya bait ya, rumah, kabir, besar, naum, tidur, ini juga tidak ada keterkaitan dengan waktu. Zahib, pergi. Semua kata di atas tidak mengandung arti telah, sedang, atau akan. Kata yang tidak mempunyai keterkaitan dengan waktu dalam bahasa Arab disebut isim. Sedangkan jenis kata yang mempunyai keterkaitan dengan waktu akan memiliki arti telah, sedang, atau akan. Contohnya tadi, zahaba yadhabu. Kata pertama berarti telah pergi, zahaba, sedangkan kata kedua berarti sedang atau akan pergi. Jenis kata yang mempunyai keterkaitan dengan waktu dalam bahasa Arab disebut fi'il. Jenis kata ketiga
adalah kata depan atau kata yang tidak mempunyai arti tetap jika berdiri sendiri. Contohnya min, fi, ila. Nah, jenis kata ini dalam bahasa Arab disebut harf. Nah, jadi kata atau kalimat dalam bahasa Arab bisa dibagi menjadi 3. Isim, fi'il, ada lampau dan sedang atau akan, kemudian harf. Nah, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalam.